saudara-saudara, baik yang secara offline maupun secara online, kita sudah sampai pada akhir daripada bulan Maret 2022 ini. Dan pada saat ini, kita mendapatkan satu tema, yaitu tentang buah Roh Kudus dalam kehidupan. Ya, buah Roh Kudus dalam kehidupan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca dari kitab Galatia ayat 16 dan ayat-ayat seterusnya. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat-ayat berikutnya. Ya. Hiduplah menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian, Bapak Ibu. Kalau kita lihat judulnya dari LAI, hidup menurut daging atau roh. Ini berarti hidup itu adalah pilihan. Kita mau mengikuti daging atau mengikuti roh. Itu pilihan ada pada kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengulang lagi di dalam ayat yang ke-16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, kalau kita membaca ini, maka kita sekali lagi diingatkan, hidup kita adalah pilihan. Pilihan mengikuti keinginan daging, pilihan mengikuti keinginan roh. Pilihan itu ada pada kita. Kita yang memutuskan. Bukan bagaimana nanti sajalah, terserah Tuhan saja, mengalir saja. Tidak. Hidup itu pilihan kita. Nah, kalau demikian Paulus mengingatkan bahwa kita ada dua hal yang terkait, yaitu hidup menurut daging dan menurut roh. Nah, yang pertama, hidup menurut daging. Hidup menurut daging sederhananya adalah hidup menurut kehidupan duniawi, kehidupan yang menyenangkan diri sendiri, mengikuti keinginan sendiri, memuaskan keinginan sendiri, dan memuaskan keinginan diri sendiri itu cenderungnya berlawanan dengan
firman Tuhan dan kebenaran Allah, berarti hidupnya mengarah kepada dosa, kepada keduniawian. Hidup menurut roh adalah hidup dipimpin oleh roh. Nah, di dalam diri kita ada dua kehidupan ini. Sekalipun kita sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi ada dua kehidupan yang ada dalam diri kita yang saling tarik-menarik. Terus bertarung di dalamnya. Dan kita harus memilih. Nggak bisa diam. Tidak dalam posisi netral. Dan Paulus mengingatkan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Pilihan yang utama, pilihan yang benar adalah hidup menurut roh. Bukan menurut daging. Kalau hidup menurut roh adalah hidup yang dikuasai, hidup yang dituntun, hidup yang disetir, hidup yang diarahkan, hidup yang diatur oleh roh. Roh itu adalah Roh Kudus. Berarti hidup kita diarahkan menuju pada kehidupan yang kudus. Roh Kudus juga disebut roh kebenaran. Maka roh itu memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Saya jatuh dosa. Kenapa? Ya karena Roh Kudus keliru besar. Roh Kudus tidak pernah memimpin kita hidup dalam dosa. Roh Kudus membawa kita kepada kekudusan. Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran Allah. Karena itu, hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kebenaran Allah. Tapi satu hal yang perlu kita ingat. Sekali lagi, ini bertentangan dalam diri kita. Kecenderungan kita secara umum adalah kita kalah mengikuti keinginan daging. Kenapa? Karena natur kita, sifat kita itu sifat yang sudah jatuh dalam dosa. Itu perlunya Roh Kudus. Itu perlunya kita mengadakan doa 10 hari. Supaya apa? Supaya diingatkan kembali bahwa kita membutuhkan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita kuat. Kalau roh itu memimpin kita dalam kehidupan yang kudus, supaya kita sungguh-sungguh menuruti, supaya hidup kita kudus. Kalau roh itu bekerja dalam kita, dia membawa kita dalam kebenaran, maka kita sungguh-sungguh dimampukan oleh Roh Kudus hidup di dalam kebenaran. Dan akhirnya apa? Mempermuliakan Tuhan. Pertanyaannya, kalau saya gambarkan ilustrasi, saya menanam pohon jeruk. Raduan pohon jeruk. Yang satu saya cuekin aja. Yang satu saya sirami, saya bersihkan, saya kasih pupuk, saya pelihara baik-baik supaya dapat sinar matahari. Yang satu wes cuek pokoknya, taruh saja. Menurut Bapak Ibu, ada 2 pohon jeruk. Yang bertumbuh pohon yang mana? Pohon yang dipelihara. Pertanyaannya, yang mau bertumbuh kehidupan daging atau kehidupan roh? Bergantung Bapak Ibu memutuskan memelihara yang mana. Kalau kehidupan daging yang dipelihara, akan menang kehidupan daging. Tapi kalau kehidupan roh yang dipelihara, maka kehidupan roh yang dipelihara. Jadi sekali lagi, memang kehidupan kita adalah keputusan kita. Tujuan utama masuknya Roh Kudus ke dalam hidup orang percaya, yaitu untuk mengubah kehidupan orang percaya menjadi manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui sehingga mencapai keserupaan dengan gambar Kristus. Kita itu dipelihara yang mana? Ya roh. Manusia roh, kehidupan roh dipelihara supaya apa? Bertumbuh terus akhirnya apa? Menuju pada keserupaan dengan Kristus. Apa keserupaan dengan Kristus? Karakter kita seperti Kristus, sifat tabiat kita seperti Kristus. Apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, dan sebagainya itu. Yang dituliskan dalam ayat ini ada 9 buah roh. Itulah sifat kita. Jadi hari-hari ini kita sedang mengalami proses supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, sesuai dengan gambar Kristus. Manusia rohani kita juga dipelihara dengan baik, akan menghasilkan buah roh yang memberkati semua orang. Buah jeruk yang dipelihara akan
menghasilkan buah. Buahnya satu? Enggak. Berapa? Lebih dari satu. Kalau dipelihara baik, banyak. Lalu bisa dibagikan kepada banyak orang. Kepada satu keluarga bisa makan bareng buah jeruk. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh memelihara kehidupan roh, dipimpin oleh roh, maka kehidupan kita itu menjadi berkat atau memberkati banyak orang. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar dapat menghasilkan buah roh? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana? Jawabannya adalah yang pertama, hidup menuruti kehendak Roh Kudus. Yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh, ya hiduplah menurut kehendak Roh Kudus. Sekali lagi dalam ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Hiduplah oleh Roh. Tetapkan sekali lagi bahwa saya mau mengikuti kehendak Roh. Kehendak apa? Kehendak hidup dalam kebenaran. Kehendak bukan mengikuti keinginan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, memuaskan selera diri sendiri. Bukan. Mengikuti kehendak Roh. Hidup kudus, hidup dalam kebenaran. Nah, Roh Kudus ini bekerja dengan luar biasanya. Biasanya Roh Kudus itu bekerja dengan lemah lembut. Karena Roh Kudus itu bekerja dengan lemah lembut, diperlukan kepekaan kita untuk menangkapnya. Sering kita itu berlalu begitu saja. Roh Kudus itu sebetulnya bekerja dalam diri kita. Terlalu kita sebab karena kita terlalu sibuk, kita terlalu bising dengan dunia ini, kita sampai-sampai tidak memperhatikan kerja Roh Kudus yang lemah lembut itu, sehingga terlewati begitu saja. Sehingga kalau kita jatuh dosa, ya Roh Kudus nggak nolong. Habis Roh Kudus nggak ngingetin saya. Begitu mudahnya kita menyalahkan Roh Kudus, padahal Roh Kudus bekerja terus-menerus dengan lembut. Masalahnya kita tidak menyediakan telinga kita untuk sungguh-sungguh mendengar. Karena Roh Kudus bekerja dengan lemah lembut, membutuhkan kepekaan kita. Roh Kudus itu bekerja bukan memaksa, hei kamu harus begini, ikuti kehendak saya. Bukan. Roh Kudus itu memberikan kemerdekaan kita, pilihan hidup kepada kita. Mau mengikuti kehendak Roh Kudus atau menuruti kehendak daging, itu pilihan, tidak ada paksaan. Hidup kita ini bukan hidup seperti robot. Allah tidak menciptakan kita seperti robot yang diatur, yang harus menuruti keinginan Allah begitu saja. Robot itu diatur dengan remote. Maju-maju, mundur-mundur, belok kanan, belok kiri, angkat tangan, ambil barang, balik lagi, diatur. Kita itu tidak seperti itu. Allah itu menciptakan kita, diberikan kebebasan untuk memilih. Adam dan Hawa jatuh dosa. Itu gambaran bahwa Allah memberikan kebebasan kepada mereka, supaya mereka memilih. Mereka mengikuti kehendak Allah atau mengikuti kehendak Roh. Dan pada akhirnya Hawa tertipu oleh ular dan jatuh dosa. Adam pun mengikuti Hawa dan jatuh dalam dosa. Itu pilihan. Jadi kalau kita jatuh dosa, habis Roh Kudus gak mengingatkan. Habis sama hamba Tuhan gak mengingatkan sih, gak menegur saya. Tidak. Sekali lagi hidup itu pilihan. Roh Kudus itu bekerja dengan lemah lembut. Karena itu mari kita latih telinga rohani kita, peka terhadap suara Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dari pagi sampai malam, terus bekerja mengingatkan kita, menyuarakan kekudusan, menyuarakan kebenaran, supaya kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Pekalah, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu hal, kita harus memilih. Di dalam hikmat Tuhan kita tahu, ini bukan kehendak Tuhan. Ini adalah tawaran iblis. Saya harus menolaknya. Kalau ini adalah pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Karena dia memberikan damai sejahtera, ketentraman. Dia membawa saya dalam kekudusan dan kebenaran. Sehingga kita bisa memilih. Kita peka. Mana suara Roh Kudus? Mana suara daging kita? Ya. Jika kita senantiasa hidup menuruti kehendak Roh Kudus,
maka akan muncul buah roh. Ada perbedaan, ada perubahan sikap hidup yang dijalani oleh kita sebelum orang itu percaya kepada Tuhan dan tentunya sesudah percaya pada Tuhan. Ada perubahan, ada perubahan. Nah, Bapak Ibu, mari hari-hari ini, khususnya di dalam doa 10 hari, rindukanlah Roh Kudus. Berdiamlah di kaki Tuhan. Alamilah kasih Tuhan itu dengan baik-baik. Alamilah Roh Kudus itu sedang bekerja dalam diri kita, sehingga Roh itu sungguh-sungguh membawa kepada kita kepada kebenaran, sehingga kita menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Yang pertama. Yang kedua, buah roh dengan 9 rasa. Bapak Ibu, sering terjadi kerancuan dalam penyebutan. Yang benar adalah buah roh. Buahnya itu 1. Penyebutannya bukan buah-buah roh. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Galatia tadi juga buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi buah roh ini dengan 9 rasa. Nah, sering kita karena ada 9 rasa itu dikira buah-buah roh. Penyebutan yang benar buah roh. Tapi ada 9 rasa. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Sebetulnya untuk menghafal 9 buah roh itu ada lagunya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu kalau saya ngajar murid-murid saya. Kan gampang kan? Gak bisa Pak hafal-hafal 9. Yuk nyanyi aja yuk. Gimana Pak? Sekali lagi saya nyanyi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hafal? Hafal Pak. Haleluya. Guru sekolah minggu harus hafal. Ini seragam birunya bagus. Oke. Tentang tidak ada hukum yang menentang hal itu, gembala kita sudah menjelaskannya. Jadi 1 buah roh. Buah roh itu apa? Buah roh itu adalah buah kehidupan yang ditampakkan, yang dikeluarkan dari kita oleh karena kerja Roh Kudus dalam diri kita. Sekali lagi, buah Roh Kudus adalah buah yang ditampakkan oleh kita karena kerja Roh Kudus yang di dalam kita itu menghasilkan buah. Mengeluarkan buah-buahnya kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya itu, sehingga buah-buah kita dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari mana? Keluarga kita. Kan nggak ada jeruk makan jeruk. Yang ada yang memiliki jeruk makan jeruk, lalu dibagikan kepada tetangga-tangganya, ya kan? Itu buah roh, dinikmati oleh orang lain, bukan dinikmati oleh diri sendiri. Karena memang jeruk tidak ada yang makan jeruk. Jadi kita itu ditolong oleh Roh Kudus untuk menghasilkan buah kehidupan. Kehidupan yang apa? Penuh dengan damai sejahtera. Nampak dari apa? Wajahnya ceria, tenang. Kehidupan yang dimulai dengan apa? Ketenangan, kelegaan. Sikap hidupnya beda, jalannya beda. Melangkah ke gereja beda. Apalagi kalau kita lihat kasih, dia tidak akan memendam kebencian. Dia mengasihi semua orang. Dia udah beres dengan orang, dengan semua orang, bahkan dengan semua orang yang merugikan, orang mengkhianati, orang yang menjelek-jelekan, orang yang bikin hancur ekonomi kita. Semua diampuni, beres dengan Tuhan, tidak ada gangguan. Dengan kasih, mungkin ingat ya, kamu dulu pernah buat saya rugi. Ya ingat, tapi udah beres. Emosinya tidak bergejolak lagi, tidak terganggu lagi. Gitu, enggak lagi. Ya sudah, saya sudah mengampuni dia. Sudah beres. Apalagi sukacita. Justru di tengah-tengah pergumulan kita, 2 tahun ini, harusnya kita menampakkan sukacita, walaupun berat.
Kita semua kemarin mengalami masa-masa yang sulit. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan yang jangan pernah dilupakan, penguasaan diri. Penguasaan diri. Sehingga apa? Buah roh adalah satu buah dengan 9 rasa. Ini saya ulangi. Bukan 9 buah dengan 9 rasa. Nah, bukan. Berbuah berarti mengeluarkan satu hidup yang mengandung banyak macam sifat yang mulia. Hidup kita, hidup yang benar, hidup yang kudus, itu pasti menghasilkan sifat-sifat yang mulia. Alkitab mengajarkan bahwa buah roh adalah satu buah yang tidak ditambah dari luar. Buah itu tidak dari luar, tetapi keluar dari dalam kita. Itulah kualitas moral dan kebaikan yang berasal karena kerja Roh Kudus. Dan itu tidak bisa ditiru, tidak bisa dipalsukan. Hidup kita nggak bisa pura-pura. Hidup kita nggak bisa membangun citra supaya kelihatan baik. Tapi itulah kita sesungguhnya, kelihatan sebagaimana adanya. Kalau memang baik, ya baik. Dan itu harapan kita. Buah roh, satu buah menghasilkan 9 rasa. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita menghasilkan buah roh? Menyalibkan keinginan daging. Sebagaimana ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa itu? Keinginan daging. Keinginan daging adalah keinginan menuruti diri sendiri. Kalau menyalibkan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya, artinya mematikan segala keinginan duniawi. Apa kita bisa? Ya nggak bisa. Itu perlunya di daya kerja Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kita. Lalu satu lagi apa? Firman Allah itu bekerja. Jadi ada firman Allah dan ada Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menyalibkan daging. Supaya apa? Matilah, matikanlah dalam dirimu segala yang cemar. Menyalibkan daging, mematikan keinginan-keinginan yang duniawi itu. Jadi buah Roh Kudus ya sekali lagi berlawanan dengan perbuatan sifat kita. Dan di dalam diri kita itu ada peperangan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Dan senantiasa ada selama hidup kita di dunia ini. Dan sering kita jatuh bangun, menang, kalah, dan kalah, kalah, menang, bolak-balik begitu. Nah, apakah kita akan begitu? Hidup ini enak kalau kalah, menang, kalah, menang? Tentu tidak. Kejutan bagi bangsa Indonesia. Tim bola voli kita menang atas tim yang kuat kemarin. Pulang ke Indonesia disambut dengan luar biasa. Padahal selama ini kalah terus. Nah, kita kalau selama ini kalah terus, saatnya kita bangkit dan kita menang. Kenapa? Karena ada firman Tuhan dan ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Buah roh itu mengerti, buah roh itu mengenai apa yang Allah inginkan dalam kita. Dalam kehidupan kita dengan pertolongan Roh Kudus. Kenapa dengan pertolongan Roh Kudus? Karena kita cenderung kalah, kita memang tidak mampu dan kita membutuhkan Roh Kudus. Hal ini terjadi jika kita menyalibkan daging kita dengan berkata tidak atas semua keinginan daging. Berkata tidak. Belajar berkata tidak kepada hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Coba kalau bangun tidur cenderungnya kita apa? Tidur lagi. Ya kan? Bangun tidur, tidur lagi. Ya kan? Itulah menyenangkan daging. Kalau kita bangun tidur saatnya mengucap syukur pada Tuhan. Kalau memang perlu karena faktor usia dan sebagainya, saya juga ngalamin. Tidak langsung cucuk bangun tidur, duduk berdiri gitu. Nggak bisa ternyata ya. Faktor umur juga. Jadi bangun tidur, udah bangun. Jam berapa? Jam 4, ini jam 5. Udah. Tuhan bersyukur masih diberi kehidupan. Masih diberi nafas. Saya masih bisa menjalani kehidupan ini. Lalu duduk bisa jalan. Bisa duduk Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan hari ini. Lalu kalau mau ke belakang ya ke belakang lah. Cuma kalau ke belakang jangan lupa ke depan. Itu ya. Jangan ke belakang terus. Kehidupan rohani kita harus maju.
Roh itu harus bekerja dalam kita dan kita bertanggung jawab menampakkan kehidupan rohani kita, menghasilkan buah-buah roh. Pertanyaannya buat kita semua, apa yang sudah kita hasilkan dari 9 buah roh tadi? Apakah kita sudah memiliki kasih? Apakah kita sudah memiliki sukacita? Apakah kita sudah benar-benar mengalami damai sejahtera? Apakah kita sudah mengalami kesabaran, kemurahan? Kita sungguh-sungguh melakukan kebaikan? Kita sungguh-sungguh melakukan kesetiaan, kelemah lembutan, dan ini yang menjadi pergumulan kita bersama. Apa kita sudah memiliki penguasaan diri? 9 buah ini dikunci dengan penguasaan diri. Walaupun sebetulnya Bapak Ibu, buah roh itu masih banyak, tapi tidak tertulis secara nyata di dalam firman Tuhan ini. Paulus tidak sedang membatasi buah roh itu adanya 9, enggak. Tapi Paulus sedang menyebutkan ada 9 yang tertulis, yang saya tuliskan kepadamu. Jadi belajarlah supaya apa? Kita hari ini bersama-sama bertumbuh, menghasilkan buah roh, dan kehidupan kita adalah kehidupan yang serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita responi dengan menyanyikan Roh Kudus urapi kami. Kita nyanyikan refnya saja dari pujian tadi. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sejarah. Atas setiap kami, memenuhi setiap kami. Haleluya. Ya Roh Kudus, bekerjalah di atas setiap kami Tuhan. Penuhkan kami dengan kuasa-Mu ya Yesus. Biarlah kami sungguh mengalami kepenuhan yang daripada Engkau ini, sehingga Tuhan Yesus, kami dimampukan untuk sungguh menghasilkan buah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman-Mu.
Kami diingatkan bahwa kami sungguh memerlukan Engkau. Kami menyadari bahwa hidup kami sia-sia, tidak bisa menghasilkan apa-apa tanpa kuasa-Mu, tanpa pribadi-Mu memenuhi kami. Tuntunlah kami Tuhan. Kuasai pikiran kami, pikiran yang menjadi pusat hidup kami. Kuasai kami, kuasai perasaan kami, supaya perasaan kami ada perasaan yang sesuai dengan Engkau. Kami mengalami damai sejahtera daripada, kami mengalami satu sukacita daripada Engkau Tuhan. Kami mengalami ketenteraman dan kelegaan di dalam Engkau. Dan tuntunlah kehendak kami Tuhan. Kami pastikan bahwa kehendak kami adalah kehendak Engkau yang menuju kepada kekudusan dan kebenaran. Tolonglah Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu. Biarlah mereka bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, menuju pada keserupaan Kristus. Tolonglah kami sungguh-sungguh bersama-sama bertumbuh menghasilkan buah Roh Kudus. Tolong Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu dalam segala hal, apapun yang sedang mereka alami. Tuhan, dengarlah doa mereka. Dengarlah doa mereka, bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu hadir bagi kami, dekat bagi kami, berkarya bagi kami, mendengar doa-doa kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau yang sedang memproses kami untuk mengikuti kepada kehendak-Mu ya Allah. Dengarlah supaya permintaan mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan-Mu. Kami bersyukur pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Kau terus kuatkan pelayan-Mu dalam pengabdian dan pelayanan kepada Engkau. Penuhi kami juga dengan Roh-Mu Tuhan Yesus, sehingga dengan demikian pelayan kami semakin berkenan di hadapan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah, untuk kedua maupun juga ibadah sekolah minggu yang untuk pertama kalinya dimulai pada saat ini. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Berkati mereka, urapi mereka, sehingga ibadah perdana pada saat ini adalah ibadah yang luar biasa, memberkati anak-anak, sehingga anak-anak sungguh mengalami kepenuhan dari Roh Kudus. Anak-anak bisa ditumbuhkan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Engkau ya Tuhan, anak-anak yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, ibadah kedua Engkau juga berkarya lagi. Engkau terus mengingatkan jemaat-Mu untuk datang ke tempat ini, bersama juga dengan orang tua yang membawa putra-putrinya untuk datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap persembahan kami Tuhan. Engkau kuduskan persembahan kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Engkau memberkati kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk situasi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau menolongnya, supaya masa pandemi yang sudah mulai berlalu ini sungguh-sungguh tidak naik lagi angka orang-orang yang terpapar COVID-19, tapi hal ini boleh berubah menjadi endemi, bukan lagi pandemi. Dan biarlah berikan kesadaran kepada pemerintahan kami Tuhan Yesus, kepada saudara-saudara kami yang lain Tuhan, untuk sungguh tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga situasi saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati presiden kami dalam segala tanggung jawabnya, apapun juga yang dilakukannya. Tuhan pimpin, Tuhan arahkan supaya semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini Tuhan. Kami memberkati mereka. Berkati setiap pribadi yang ulang tahun. Biarlah hari-hari ini mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dibawa ke dalam pengenalan akan Kristus. Mereka dibawa untuk mengalami kasih Kristus yang luar biasa itu, sehingga mereka mengalami sukacita dalam hidupnya. Dan kami percaya juga Engkau yang menuntun, menguasai hidup mereka untuk memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami juga akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kelegaan, kami pulang dengan kedamaian sejahtera yang daripada Engkau. Karena itu saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, persekutuan Roh Kudus dan pengurapannya turun atas kita sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya Tuhan, amin. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan
Tuhan Yesus memberkati.